masukkan ke dalam nilai harian. Dan PJJ ini pun akan saya absen. Oleh karena itu, setiap ketua kelas mohon untuk mengecek kehadiran seluruh anggota kelasnya. Kalau yang tidak hadir, keterangannya apa, kesiangan, belum bangun, atau kuotanya habis, atau gimana. Nanti tinggal dikomunikasikan aja. Setelah PJJ ini berakhir, atau setelah mengerjakan latihan soal, silakan laporan ke saya. Untuk latihan soal, ada 5 soal esai. Silakan menggunakan pendapat sendiri, belajar dari sekarang mengerjakan soal esai tersebut, karena soal esai tersebut bisa saja akan saya keluarkan di PAT. Itu kira-kira informasi-informasi yang saya mau sampaikan tadi. Baik, untuk PJJ kali ini kita masuk ke dalam sistem reproduksi. Sistem reproduksi sebenarnya gampang-gampang susah. Nggak susah juga sih, gampang lah pokoknya. Mudah-mudahan waktunya cukup saya kemas dalam waktu yang sangat singkat ini. Saya akan memberikan poin-poin utamanya saja, dan kira-kira materi mana atau subbab mana yang mau dikeluarkan di AT. Jadi saya nggak perlu banyak basa-basi di sistem reproduksi. Yang jelas semua manusia itu melakukan reproduksi, karena manusia itu adalah makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah melakukan reproduksi untuk melakukan kehidupannya dan mempertahankan eksistensinya. Saya nggak mau bahas terlalu lama di awal sistem reproduksi. Bahasan yang pertama yang mau saya bahas dan harus saya garis bawahi untuk teman-teman semua, yang pertama itu adalah alat-alat reproduksi. Kalau kita bicara alat reproduksi, ya, artinya adalah alat reproduksi wanita dengan pria, atau laki-laki dengan perempuan. Kita mau bahas dulu yang laki-laki. Silakan yang mau mencatat, yang mau merekam, silakan. Mudah-mudahan penjelasan saya ya sedikit banyak nyangkutlah di pikiran teman-teman semua. Saya nggak akan bahas banyak-banyak di alat reproduksi laki-laki. Saya cuma mau coba menunjukkan alat reproduksi punyanya laki-laki. Jadi kalau belajar reproduksi jangan parno atau jangan jijik, karena memang ini adalah ilmu, dan ilmu ini perlu disampaikan biar tidak terjadi kesalahpahaman atau penyalahgunaan. Kalau kalian sudah paham, berarti kalian tidak boleh menyalahgunakan ini. Bahkan di kebanyakan kampus ada kok mata kuliah pendidikan seksual. Jadi jangan heran. Baik, kalau kita bahas alat reproduksi berarti kita akan bahas organnya, mana organnya, dan fungsinya. Gambar, nama organ, fungsi. Itu alat reproduksi. Oke. Untuk membahas alat reproduksi laki-laki, kita mulai dari alat reproduksi yang terlihat di bagian luar dan yang tidak terlihat di bagian atau di bagian dalam. Jadi kita bagi dua dulu tuh biar gampang belajarnya. Untuk bagian yang di luar, yang sudah sangat-sangat jelas terlihat, yaitu adalah penis. Ya kalau lihat gambar, adalah situ gambarnya. Penis ini terbagi menjadi 2 bagian, sebenarnya ada 3, tapi kita simpulkan jadi 2 aja dulu. Yang pertama itu kepalanya. Kepala penis, ini untuk laki-laki pasti sudah paham banget. Kepala penis yang ada di bagian paling depan, itu nama ilmiahnya adalah glans. Ini kepala penis atau gland. Kemudian batangnya itu ya belakangnya. Batangnya itu adalah korpus. Nah, batangnya itu adalah korpus. Ini batangnya. Oke. Fungsi penis ini, satu, sebagai alat pembuangan. Pembuangan apa? Urin yang jelas. Dan yang kedua, yaitu untuk pengeluaran sperma. Dan yang ketiga, sebagai alat kopulasi. Alat kopulasi itu senggama. Nanti kalau udah besar kalian rasakan sendiri. Kemudian kita ke bagian luar lagi. Di bagian luarnya ada sebuah kantung
yang isinya itu adalah testis. Kalau laki-laki udah paham nih, yang jumlahnya ada 2, ngegelantung, itu namanya testis. Testis dibungkus oleh sebuah kantung namanya skrotum. Nih, kantungnya namanya skrotum, yang dalamnya, yang jumlahnya 2, namanya testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan sperma. Tempat dibentuknya sperma terjadi dalam testis. Sementara skrotum itu adalah pembungkus dari testis. Kenapa harus dibungkus? Karena testis ini harus dijaga suhunya. Suhunya harus lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Karena pembentukan sperma membutuhkan suhu yang optimal. Bukan suhu yang tinggi ataupun rendah, tapi optimal. Makanya dia ditugaskan untuk menjaga suhu testis ini, suhu dalam skrotum ini lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Itu. Kemudian di dalam testis itu terdapat saluran-saluran menggulung namanya tubulus seminiferus. Di gambar kayaknya nggak ada deh. Saya tambahin aja di sini biar kalian bisa catat. Namanya tubulus seminiferus. Tuh, saluran-saluran menggulung yang terdapat di dalam testis namanya tubulus seminiferus. Sperma pertama kali dibentuk di dalam tubulus seminiferus. Kemudian sperma akan dipindahkan, akan didorong masuk ke dalam satu saluran lagi yang terdapat di bagian testis namanya epididymis. Nah, di dalam epididymis inilah terjadi pematangan sperma. Artinya sperma yang tadinya di sini masih berkembang, kemudian pindah ke epididymis, baru akan dimatangkan. Setelah sperma matang dan siap untuk membuahi, otomatis sperma akan dikeluarkan melalui ejakulasi atau saluran-saluran ejakulasi. Saluran-saluran yang terlibat dalam ejakulasi, yang pertama namanya vas deferens. Ini vas deferens. Jadi awal dibentuk di sini, dimatangkan di epididymis, setelah matang dikeluarkan melalui saluran ejakulasi, salah satunya namanya vas deferens. Kemudian setelah melewati vas deferens, dia akan masuk atau dia akan ketemu satu saluran lagi namanya vesika semilunaris. Vesika semilunaris. Nah itu, ini namanya nih, vesika semilunaris. Kemudian setelah itu dia akan bergabung dengan saluran yang membuang urin atau yang disebut dengan uretra. Bentar. Nah ya, jadi untuk laki-laki ya, pengeluaran urin dengan pengeluaran sperma itu dalam satu saluran namanya uretra. Karena bisa dilihat di gambar di sini, setelah dia melewati vas deferens masuk ke vesika semilunaris, kemudian dia melewati uretra. Dan disinilah bergabung dengan kandung kemih yang akan menyalurkan urinnya. Itu adalah anatomi atau morfologi daripada alat kelamin laki-laki. Satu lagi saya lupa. Selain ada alat kelamin tersebut, ada 3 kelenjar aksesoris atau ada 3 kelenjar tambahan. Oke, kelenjar tambahannya yang pertama namanya vesika seminalis, bukan semilunaris, vesika seminalis. Ini di sini cuma 2 ya, 1 prostat, 2 mana? Ini 1 lagi tambahin, yaitu adalah vesika seminalis. Jadi vesika seminalis ini selain dia saluran, ternyata dia adalah kelenjar. Fungsi dari vesika seminalis ini, dia akan menghasilkan sebuah sekret yang isinya itu makanan bagi sperma yang ingin diejakulasikan atau dikeluarkan. Ini vesika
seminalis. Jadi vesika seminalis ini selain dia saluran, dia juga adalah kelenjar. Kelenjar ini pasti akan menghasilkan sebuah cairan. Cairan dari yang dihasilkan dari vesika seminalis ini, dia akan menjadi makanan, sumber makanan bagi sperma yang mau diejakulasikan. Kemudian yang kedua namanya kelenjar prostat. Kelenjar prostat juga akan mengeluarkan sebuah cairan yang cairan basah berwarna putih, biasanya agak kuning-kuningan. Kalau ini tidak bisa kita amati langsung karena dia keluar bersama dengan sperma. Tapi pada intinya kelenjar prostat ini, cairan yang dihasilkan kelenjar prostat ini, dia mengandung zat-zat antikoagulan, zat-zat anti pembekuan. Jadi ketika spermanya sedang menuju sel telur, keluar dari saluran yang ada dalam tubuh laki-laki, kalau terpapar sama dunia lain, bukan dunia lain, atau tempat lain, tempat baru, biasanya dia akan membeku. Tapi karena adanya cairan yang dihasilkan oleh kelenjar prostat, makanya dia akan tidak membeku karena ada zat-zat antikoagulan. Tuh. Ya, vesika seminalis udah, kelenjar prostat udah. Kelenjar terakhir, kelenjar tambahan atau kelenjar aksesori yang terakhir, namanya kelenjar bulbouretralis atau Cowper's gland. Ini nama lainnya Cowper's gland. Kalau bahasa yang sering disebutnya namanya kelenjar bulbouretralis. Kelenjar bulbouretralis ini menghasilkan sebuah cairan yang kental dan bening. Ini bisa diamati langsung. Jadi sebelum dikeluarkannya sperma dari dalam tubuh, biasanya akan keluar sebuah cairan yang dihasilkan oleh kelenjar bulbouretralis yang bentuknya kental dan berwarna bening. Itu biasanya cuma 1 tetes. Fungsi dari kelenjar ini sebagai pelicin sebenarnya. Kalau di dalam buku pendidikan seks itu jadi dia sebagai pelicin. Kalau dalam Islam itu namanya mazi. Nanti teman-teman boleh kaji sama teman-teman yang lain yang lebih paham tentang dunia Islam itulah. Saya kurang paham. Tapi namanya mazi yang saya tahu. Dan itu kalau dalam dunia biologis itu disebutnya sebagai pelicin. Dan biasanya beberapa sperma itu juga dibawa sama kelenjar bulbouretralis, tapi enggak semuanya, biasanya hanya beberapa saja. Oke, ketiga kelenjar ini, kelenjar vesika seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretralis itu merupakan kelenjar tambahan, dan biasanya nanti dia keluar bersama dengan sperma, kecuali yang ini dia keluar duluan. Kira-kira begitu alat reproduksi laki-laki. Udah 7:30 aja, cepet banget. Satu pertanyaan, silakan yang mau bertanya untuk alat reproduksi laki-laki. Silakan. Apakah ada yang mau bertanya? Nggak ada, berarti bisa nih ya. Udah 96 orang, belum 145. Silakan yang mau bertanya. Adli mungkin mau bertanya. Biasanya Adli nanya nih. Pak, boleh nanya nggak yang vesika seminalis dong, jelasin ulang, saya kurang paham. Vesika seminalis, maaf ya tadi saya salah sebut. Vesika seminalis. Ya. Oke, saya jelasin ya. Emang di PPT di sini nggak saya jabarkan langsung tentang vesika seminalis. Makanya ini saya tambahin, sengaja saya buat PJJ ini live jadi gitu untuk menambahkan ini. Jadi vesika seminalis ini adalah salah satu kelenjar tambahan atau kelenjar aksesori punyanya reproduksi laki-laki. Vesika seminalis selain dia dikatakan sebagai saluran, ternyata dia dikatakan sebagai kelenjar. Kalau dia kelenjar, pasti dia akan menghasilkan sebuah cairan atau sekret. Nah, cairannya ini, kalau vesika seminalis itu kalau bentuknya sih pasti kental, warnanya putih itu biasanya. Hampir sama dengan sperma, cuma dia hasil dari cairannya vesika seminalis ini merupakan sumber makanan bagi sperma. Kenapa sih sperma harus diberi makan? Kalian kan tahu
Kalian pasti pernah lihat gambar sperma yang sedang bergerak menuju ke sel telur. Itu di sana ada ekor atau flagela yang butuh energi untuk membawa sperma menuju ke sel telur. Itulah makanya fungsinya ada makanan yang dihasilkan dari vesika seminalis untuk sperma itu sendiri. Kira-kira begitu. Jelas ya? Tadi siapa? Dinda ya kalau nggak salah ya? Jelas, Pak. Oke. Satu pertanyaan aja ya. Yang lain nanti kita di luar ini aja PJJ kalau mau bertanya yang lain. Baik, sekarang masuk ke alat-alat reproduksi wanita. Oke, kalau belajar alat reproduksi wanita kita juga bedakan juga antara yang kelihatan dari luar dengan yang tidak kelihatan. Kita mulai dari bagian yang tidak kelihatan dari luar. Nah ini untuk laki-laki nggak usah serius-serius banget, biasa aja. Baik, yang bagian yang terlihat dari luar, yang paling luar itu atau kita sebut namanya vagina. Nah, vagina ini terdiri dari beberapa bagian-bagian. Di antaranya ada 2 pasang bibir, 2 pasang disebutnya bibir sih. Di buku juga disebutnya bibir. Ada labia mayor sama labia minor. Ini tulisannya, labia mayor sama labia minor. Labia mayor, bibir, jadi sepasang labia mayor, sepasang labia minor. Bibir labia mayor, yaitu adalah bibir yang paling tebal, isinya adalah lemak. Itu bagian paling luar. Sementara labia minor adalah bibir setelah labia mayor yang lebih tipis dibandingkan dengan labia mayor. Kenapa labia mayor lebih tebal? Karena isinya lemak. Kalau ini labia minor, ini isinya hanya pembuluh darah biasa. Sebenarnya dua-duanya ada pembuluh darah. Dan biasanya ketika sedang melakukan hubungan suami istri, seorang perempuan biasanya labia mayor dan labia minornya itu pasti akan terisi pembuluh darah. Karena itu sebagai respon seksualnya perempuan. Kemudian, lapisan berikutnya, di bawah labia minor ada satu selaput tipis. Selaput tipis, bening biasanya. Bening apa enggak? Bening nggak salah, saya baca di buku. Bening, itu namanya himen. Himen ini akan rusak atau akan pecah ketika ada benda asing yang masuk ke dalam atau menembus himen tersebut. Makanya keluar darah. Atau yang bisa kita sebut sebagai orang awam, himen ini adalah dikatakan kehormatan perempuan. Tuh, itu adalah himen. Nah, di bagian atasnya himen itu ada satu bagian namanya klitoris. Klitoris ini merupakan kumpulan dari sel atau jaringan yang sifatnya erektil. Erektil ini artinya dia bisa membesar dan mengecil, sama seperti laki-laki. Kepala atau glans itu adalah jaringan erektil dan sangat sensitif terhadap sentuhan. Nah, klitoris juga sama seperti glans. Atau ini kita bisa sebut pusat rangsangan dari perempuan untuk klitoris ini. Di atas klitoris ini ada sebuah gundukan, itu namanya mons veneris. Biasanya mons veneris ini jarang disebutkan, tapi nggak apa-apa, kita bahas. Biasanya mons veneris ini gundukan seperti gunung yang ditumbuhi beberapa bulu-bulu, itu namanya mons veneris. Itu bagian yang dari luar. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kelihatan atau yang di dalam. Di bagian dalam, berarti posisinya di gambar sini. Setelah melewati vagina, itu ada yang namanya, ini masih vagina ini. Nah, ini yang gedean. Gambarnya yang lebih besar.
Oke, nih. Setelah melewati vagina, ini namanya cervix atau leher rahim. Kalau ini leher rahim, berarti ini adalah sebuah rahimnya. Nah, rahim ini terdiri dari dinding-dindingnya itu namanya endometrium. Dinding rahim itu namanya endometrium. Cervix itu lehernya. Dinding endometrium isinya pembuluh darah. Fungsinya apa? Nanti ketika terjadi implantasi. Kalau di sini sudah ada zigot hasil peleburan antara sperma dengan sel telur, dia diimplantasi di sini. Fungsinya itu untuk mempertahankan pertumbuhan dari zigot itu sendiri, karena di sini banyak sekali pembuluh darah. Kalau seandainya tidak ada pembuahan yang terjadi di dalam sini atau di dalam sini, itu biasanya sel telur nempel ke sini, setelah itu dia akan keluar, setelah itu nggak lama kemudian sel atau dinding endometrium akan luruh, maka terjadilah yang namanya menstruasi. Itu secara periodik. Setelah itu, kita masuk lagi ke atas, ada sepasang yang namanya ovarium. Tapi sebelum masuk ke ovarium, kita masuk ke saluran yang menghubungkan antara si rahim dengan ovarium. Namanya tuba fallopiae. Ini tuba fallopiae. Tuba fallopiae sama aja lah. Jadi ada dua. Di ujung dari tuba fallopiae ini, isinya adalah silia atau untayan-untayan rambut kalau dilihat di gambar. Tapi di sini nggak ada. Biasanya ini untayan-untayan rambut. Fungsi dari untayan rambut ini untuk menangkap sel telur yang matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Jadi sel telur akan dilepas di sini dan ditangkap oleh silia yang terdapat di dalam tuba fallopiae. Oke, kita masuk ke ovarium. Ovariumnya sepasang. Nah, ovarium ini fungsinya untuk menghasilkan sel telur. Semenjak kalian lahir, untuk perempuan, saya beri sebuah logika. Perempuan dilahirkan dengan 1-2 juta folikel. Folikel itu sebuah badan yang dalamnya isinya bakal sel telur. 1-2 juta. Tapi selama hidupnya wanita, cuma ada 500 folikel yang akan matang. Ini adalah sebuah keajaiban. Ini adalah sebuah keajaiban lah, saya anggap keajaiban, karena sebetulnya semenjak kalian dilahirkan itu ada 1-2 juta, tapi cuma 500 yang bisa matang. Makanya wanita itu punya fase menopause di umur sekitar 50-an lah, tapi beda-beda setiap orang. Tapi biasanya udah di atas 50 pasti menopause. Kalau udah 500 siklus itu atau 500 folikel itu sudah menghasilkan sel telur yang matang, artinya selesai sudah. Wanita tidak bisa mengandung lagi. Tuh. Nah, biasanya di sini jumlah folikel ini 1-2 jutanya ada di sini, di dalam ovarium. Nanti kita akan belajar bagaimana bagaimana proses siklusnya. Kita lanjutkan. Oke, untuk alat reproduksi perempuan sudah selesai. Silakan yang mau bertanya satu pertanyaan. Silakan, mumpung waktunya ada, atau ada yang mau diulang silakan. Bagian mana yang mau diulang karena belum paham. Berarti paham semua nih, apa bagus, berarti cepet nangkepnya. Oke, berarti nggak ada yang nanya ya. Kita lanjutkan. Kalau nggak ada yang nanya, untuk si alat reproduksi perempuan, kita lanjutkan ke yang namanya pembentukan sel kelamin atau yang disebut dengan gametogenesis. Gametogenesis. Pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Kalau mau belajar ini, saya cuma mau minta teman-teman garis bawahi istilah-istilah yang ada di dalamnya. Jadi nanti teman-teman ketemu oosit primer, spermatosit primer, oosit sekunder, dan oosit primer atau yang lainnya adalah nanti. Saya cuma teman-teman minta itu garis bawah itu
Dan untuk perempuan ada fase yang harus teman-teman hafalkan. Kalau untuk laki-laki sih gampang. Oke, baik perempuan dengan laki-laki, gametogenesisnya itu dimulai dari yang namanya sel-sel primordial atau sel-sel germinal, sama aja. Sel-sel primordial atau sel-sel germinal yang membelah menjadi bakal sel kelamin. Kalau laki-laki namanya spermatogonium. Makanya di gambar ini sel primordial sel kemudian membelah menjadi spermatogonium. Ini posisinya masih diploid. Oh iya, sebelum itu saya mau jelasin lupa. Diploid dengan haploid. Kelas 12 nih materinya. Mudah-mudahan nanti kelas 12 dijelasin sama gurunya. Kromosom manusia jumlahnya 46 dan sifatnya 2N. 2N sama dengan 46. N sama dengan 46. Nah, kromosom manusia ini ketika dia sedang melakukan gametogenesis, itu akan dihasilkan setengahnya. 46 setengahnya itu adalah 23. 23 itu sama dengan N. N sama dengan 23. Ini N laki-laki dan misalkan ini N perempuan. 23 tambah 23 jadi 46. Makanya teman-teman itu sebenarnya itu perkawinan sifat, bentuk wajah, bentuk kaki, bentuk warna rambut, bentuk mata, dan semua yang ada dalam tubuh teman-teman itu merupakan kombinasi kromosom ayah dan ibu teman-teman semua. Buktinya mana? Ya ini. Manusia secara utuh kromosomnya 46 atau yang dikatakan 2N. Sementara pada saat gametogenesis dia akan dikurangi jumlahnya menjadi N. N sama dengan 23. Ini N laki-laki, misalkan di sini ada lagi N perempuan. N perempuan ditambah N laki-laki, 23 tambah 23 sama dengan 46. Jadilah seorang bayi yang kromosomnya 46. Kalau simpanse, kromosomnya 1 kurang dari kita, 45 kalau nggak salah. Makanya dia hampir mirip dengan manusia. Tapi dia nggak punya akal sehat. Kalau dia punya akal sehat, bahaya. Bisa ikut PJJ dia. Baik. Kita lanjutkan. Setelah itu sel primordial menghasilkan spermatogonium. Ini masih diploid atau 2N. Masih dalam proses ya. Kemudian dia akan membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Ini. Jadi dia spermatogonium membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. 1 seperti itu. Spermatosit primer akan membelah secara meiosis. Ini meiosis 1 berarti. Meiosis 1 akan menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Setelah itu, masing-masing spermatosit sekunder akan membelah melalui meiosis 2 menghasilkan spermatid. Nah, spermatid inilah yang nantinya akan menjadi sperma. Ini makanya jumlahnya ada 4. Jadi setiap kali gametogenesis laki-laki atau penghasilan sperma laki-laki dihasilkan 4 sel sperma. Dihasilkan 4 sel sperma. Karena pembelahannya secara sempurna semua. Oke, saya singgung sedikit tentang pembelahan mitosis sama meiosis. Sebenarnya kelas 12. Pembelahan mitosis sama meiosis ini nanti kalian akan pelajari di kelas 12. Nah, biasanya kalau pembelahan mitosis itu untuk sel-sel tubuh. Dan biasanya dia jarang menghasilkan anakan sel baru yang jumlahnya 2. Biasanya. Tapi tidak berlaku untuk gametogenesis. Kemudian untuk pembelahan meiosis. Nah, ini pasti akan terjadi dalam gametogenesis. Dia akan membelah dari awalnya 2N menjadi N. Fasenya ada profase, metafase, telofase, anafase. Banyak. Tapi saya nggak akan bahas. Dan saya nggak akan nanyain. Yang penting kalian tahu, kapan dia membelah secara mitosis menghasilkan apa. Kapan dia membelah secara meiosis menghasilkan apa. Berapa jumlahnya. Saya ulangi sedikit lagi. Dari sel-sel primordial akan membelah secara mitosis ini sebenarnya menghasilkan spermatogonium. Spermatogonium akan membelah melalui pembelahan mitosis menghasilkan spermatosit primer. Masih diploid. Sementara kemudian spermatosit primer akan membelah melalui pembelahan meiosis. Meiosis pertama nih berarti akan menghasilkan spermatosit
sekunder. Ini udah haploid karena N. Ini kan 2N, 2N, N. Kemudian masing-masing N ini juga akan membelah lagi ternyata. Jadi N. Ini melalui pembelahan secondary meiosis division atau meiosis 2 menjadi spermatid. Itu gametogenesis laki-laki. Enggak susah kalau gametogenesis laki-laki. Yang agak spesial yaitu gametogenesis perempuan. Gametogenesis perempuan itu agak spesial, nanti saya jelasin spesial di mana, tapi pada dasarnya sama. Semua terjadi atau semua diawali dengan sel-sel primordial yang membelah secara mitosis menghasilkan oogonium. Ini diploid. Kemudian oogonium ini akan membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer. Nah, ketika kalian masih dalam kandungan, ini yang spesialnya. Perempuan sudah mengandung atau sudah dalam tubuh perempuan di dalam ovarium terdapat 1-2 juta folikel dan setiap siklusnya akan mengalami gametogenesis. Nah, sel telurnya itu disimpan di sebuah folikel. Folikel itu sebuah badan yang mengelilingi sel telur. Nanti gambarnya lebih jelas ada di slide berikutnya. Nah, kita sambungkan dengan gametogenesis. Ketika masih dalam kandungan, proses gametogenesis perempuan itu sudah dimulai untuk semua folikel yang ada di dalam ovarium. Tapi berhenti sampai di sini. Di pembelahan oosit primer membelah secara meiosis, tapi berhenti sampai fase profase 1. Di sini. Setelah lahir, baru dilanjutkan. Pembelahan ini diselesaikan. Menghasilkan oosit sekunder dan satu lagi badan polar. Ini nih badan polar. Badan polar ini dihasilkan karena adanya pembelahan yang tidak setara. Makanya ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu. Kemudian, kemudian oosit sekunder, ya, oosit sekunder ini akan membelah lagi. Ini sebenarnya salah nih, tulisan di sini salah. Ini oosit sekunder masuknya. Ya, oosit sekunder akan membelah lagi melalui meiosis kedua, tapi berhenti sampai ke fase metafase. Ini metafase 2. Kenapa berhenti? Dia berhenti di situ karena dia mau menunggu sel sperma yang datang. Ketika sel sperma datang membuahi sel telur tersebut, pembelahannya mulai lagi diselesaikan. Akan menghasilkan ootit. Ootit ini membelah secara tidak sempurna menghasilkan badan polar juga. Barulah di sana oosit yang matang dan sudah dihinggapi atau sudah menempel sperma yang siap membuahi. Itu. Makanya di sini cuma ada satu sel telur yang matang. Kalau tadi kan sperma ada 4. Tuh, kalau ini cuma ada 1. Terus NN2N yang mana ini? Mesti 2N. Lihat aja ini kan diploid, haploid. Ini ada gambar lah, gampang. Untuk diploid, haploid nggak akan saya tanyakan. Yang penting kalian tahu aja, kalau perempuan itu hanya menghasilkan 1 sel telur, kenapa? Kalau laki-laki itu menghasilkan 4 sel sperma, kenapa? Karena ini nih, ada badan kutub ini. Pembelahannya tidak sempurna, menghasilkan badan kutub yang kecil dengan satu yang besar. Nah, yang besar yang berkembang membelah lagi menjadi bentuk berikutnya. Itu adalah gametogenesis dari perempuan. Silahkan yang mau bertanya atau mau minta diulang, silakan. Adakah yang mau bertanya?
Hello. Kalau nggak ada yang bertanya berarti bisa semua. Hello. Kalau nggak nyimak, saya jamin ngisi soal esai nggak bisa. Karena soal yang saya buat itu semua pemahaman dan logika. Tidak ada teoritisnya. Aiko silakan mau nanya apa? Halo, Aiko speakernya hidup nih. Kayaknya mau nanya. Halo. Halo, iya, Aiko ya? Iya, silakan Aiko. Iya. Jadi kan tadi katanya ada badan polar yang kecil itu kan, Pak. Itu kan Yes. akhirnya nggak membelah. Itu Mhm. akhirnya kan nggak membelah. Terus itu akhirnya dipakai nggak, Pak? Atau bakal Nggak. dibuang atau dikemanain? Akhirnya dia akan fusi atau melebur di dalam folikel. Oh. Itu memang sebuah keajaiban. Kalau seandainya ada dua sel telur yang matang secara bersamaan, itu jadinya mutasi. Jadi satu sel sperma membuahi dua sel telur. Oh. Nah itu, makanya kalau ditanya kenapa nggak digunain, sebenarnya bisa aja dia membelah lagi. Tapi kenapa nggak digunain? Kalau digunain dia membelah juga, dihasilkan 4 sel telur lagi, atau bahkan 2 sel telur. Tapi Oh, nanti iya, jadi benar-benar. mutasi namanya. Oh, iya. Ya gitu ya. Jadi badan polar atau badan kutub itu yang kecil tadi itu melebur lagi atau fusi atau melebur di dalam folikel. Gitu. Oke? Oke. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, satu pertanyaan aja kita lanjutkan lagi. Kita mengebut. Oke, ini yang agak serius banget dan butuh pemahaman banget. Banget. Oke, kita akan belajar yang namanya siklus reproduktif. Siklus reproduktif ini pasti berhubungan dengan yang namanya hormon. Berarti ini kita masuk ke dalam perilaku reproduktif. Siklus-siklus atau proses-proses apa aja sih yang terjadi sebelum sel telur itu dimatangkan, sebelum sperma itu matang dan siap membuahi. Ini ada beberapa siklusnya dan pasti akan melibatkan yang namanya hormon. Oke, kita mulai dari siklus reproduktifnya laki-laki dulu. Yang paling gampang laki-laki. Perempuan yang agak ribet karena ada menstruasi. Kalau nggak ada menstruasi sama aja gampang. Tapi kalau laki-laki nggak ada menstruasi. Jadi lebih gampang. Kita mulai di sini. Oke, ini adalah sebuah gambar yang menggambarkan siklus reproduktif dari laki-laki. Atau kita sebut kontrol hormonal. Karena pada dasarnya hormon yang bekerja di sini. Oke. Kita mulai dari hipotalamus. Kita sudah belajar hipotalamus di sistem regulasi. Hipotalamus akan mengeluarkan hormon GnRH, gonadotropin releasing hormone, ini bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya. Kita singkat aja GnRH. GnRH akan dilepaskan ke pituitari anterior atau pituitari depan, kelenjar pituitari bagian depan untuk menghasilkan FSH dan LH. Jadi FSH dengan LH itu dua-duanya sama bekerja di laki-laki dan perempuan, tapi fungsinya berbeda. Walaupun di sini FSH namanya follicle stimulating hormone, tapi dia tidak menstimulasi follicle. Dia tidak merangsang follicle. Atau ini luteinizing hormone, kalau di perempuan nanti dia mematangkan sel telur, tapi dia tidak mematangkan sel sperma. Ya, ketika pituitari anterior menghasilkan FSH dan LH, dia akan bekerja masing-masing. FSH akan bekerja di sel Sertoli, sementara LH bekerja di sel Leydig. Sel Sertoli dengan sel Leydig dua-duanya terdapat di dalam testis. Tadi sengaja nggak saya jelasin karena saya mau jelasin di sini. Jadi di dalam atau sepanjang tubuh seminiferus, kira-kira panjangnya 6 meter tubuh seminiferus. Kalau nggak saya salah baca begitu. Di dalamnya terdapat dua macam atau dua jenis sel ini, sel Sertoli dengan sel Leydig. Ketika FSH merangsang sel Sertoli ini akan menghasilkan sebuah cairan
yang merupakan sumber makanan bagi sperma yang sedang dibuat atau sedang berkembang. Itu satu. Sel sertolin menghasilkan sebuah cairan yang menjadi sumber makanan bagi sperma yang sedang berkembang. Kemudian di sini makanya tanda panahnya itu ini spermatogenesis. Artinya sel sperma yang sedang dibuat itu dibantu oleh sel sertolin melalui pembuatan makanan tersebut. Satu lagi menghasilkan inhibin. Inhibin ini memiliki feedback negatif kepada pituitary anterior untuk memberhentikan atau mengontrol pengeluaran FSH karena di sini sudah dibuat. Jadi feedback negatif itu maksudnya untuk memberitahu si pembuat FSH atau LH untuk bukan menghentikan tapi mengontrol produksi FSH dan LH karena di bawah sini sudah dibentuk atau sudah dihasilkan. Lanjut ke sini ke LH. LH bekerja untuk merangsang sel Leydig. Sel Leydig ini ya, dia akan menghasilkan yang namanya testosteron. Ini adalah hormon yang bekerja pada laki-laki untuk memunculkan sifat karakteristik seks. Biasanya otot-otot dada yang membesar, otot-otot antar paha yang membesar, tumbuh bulu-bulu di bagian kelamin, tumbuh bulu-bulu di kumis atau di janggut atau di ketiak. Itu fungsi dari testosteron. Masih banyak sih fungsi testosteron. Tapi yang jelas testosteron ini adalah hormon yang bekerja pada reproduksi laki-laki. Dan testosteron ini memiliki feedback negatif untuk hipotalamus dan pituitary anterior. Ya tadi saya bilang feedback negatifnya itu untuk mengontrol agar si hipotalamus maupun pituitary anterior mengontrol produksi hormonnya. Kalau hipotalamus mengontrol produksi hormon GnRH, sementara pituitary anterior produksi FSH dengan LH. Itu kontrol hormonal laki-laki. Gampang. Yang penting paham si isinya ini atau hormon-hormon yang bekerja untuk apa. Oke, kita lanjut ke perempuan. Nah, ini yang agak ribet, perempuan. Baik, untuk siklus reproduktif perempuan, yang teman-teman harus garis bawah, ini pasti keluar di dalam PAT maupun soal yang nanti kalian kerjakan. Yang harus kalian garis bawah itu ada 2 siklus sebetulnya. Satu, saya tulis ya di sini, siklus ovarium, dan satu lagi siklus menstruasi. Berarti ini tahun ini. Oke. Jadi ada 2 siklus sebenarnya di gambar ini. Di gambar ini 2 siklus, yaitu siklus ovarium dengan siklus menstruasi. Saya gambarkan atau saya jelasin dengan singkat dulu atau gambaran umum. Siklus ovarium itu dimulai ketika sel telur yang belum matang yang terdapat di dalam folikel sampai dia matang. Itu siklus ovarium. Setelah sel telur yang matang, pasti dia akan keluar dari folikel. Atau folikel pecah, keluarlah sel telur yang matang. Nah, kalau nggak ada sperma yang membuahi sel telur yang matang, maka akan masuk ke dalam siklus menstruasi. Jadi sebenarnya siklus ini saling berkaitan. Dan di sini di gambar ini sebetulnya dijelasin dua-duanya. Tapi gambar ini hanya spesifik terhadap siklus menstruasi. Makanya yang ini, fase-fase ini jangan dibaca dulu. Karena saya mau jelasin yang siklus ovarium dulu. Oke, perhatikan hormon apa yang bekerja dan untuk apa kerjanya. Untuk siklus ovarium dimulai dari hipotalamus yang menghasilkan GnRH, gonadotropin releasing hormone. Dia bekerja untuk merangsang pituitari menghasilkan FSH dan LH. Sama kayak tadi di laki-laki, FSH dengan LH.
Tapi FSH dengan LH ini tidak bekerja di sel yang spesifik. Dia sama-sama bekerja untuk ovarium. Nah ini, di awal-awal, kadar FSH dengan LH itu sangat sedikit. Nah, karena fungsinya FSH dengan LH itu untuk merangsang dan mematangkan folikel sel telur, makanya di sini di grafik ini itu digambarkan dari mulai yang kecil, agak membesar. Nah, sampai di sini. Di bagian lonjakan dari si apa ini? LH. Oke, sorry kelewat sebelumnya. Ketika dihasilkan yang namanya FSH dengan LH dalam jumlah yang sedikit, maka berbanding lurus pula dengan estrogen dan progesteron. Kenapa ada estrogen dengan progesteron? Karena setiap folikel yang sedang berkembang itu akan menghasilkan estrogen dan progesteron atau disebut dengan estradiol. Kalau di buku namanya estradiol, ya udah itu pokoknya estrogen sama progesteron. Ya, jadi dia berbanding lurus jumlahnya. Kalau jumlahnya di sini FSH dengan LH itu sedikit, pasti estrogen dengan progesteron juga masih sedikit. Nah, ketika sampailah di harinya, yaitu matanglah sel telur. Ketika matangnya sel telur ini ketika posisi LH sedang naik melonjak. Maka di sini disebutnya ovulation. Nah, peningkatan LH secara melonjak ini juga berbanding lurus dengan peningkatan estrogen. Ya kan, peningkatan estrogen. Dia juga naik. Dan bisa kalian lihat di bawah sini, ini adalah dinding endometrium. Kalau di bagian sini, itu masih agak datar, naik, gitu. Dan belum tebal. Ketika sudah ovulasi, ini posisi ke kanannya udah tebal. Artinya dia sudah siap untuk menerima implan daripada zigot hasil peleburan antara sel sperma dengan sel telur. Oke, ini tadi kita sampai ke LH yang melonjak dan estrogen yang melonjak. Makanya terjadi ovulasi. Dan terjadilah ovulasi atau pematangan sel telur. Sel telur dilepaskan. Maka folikel sisanya itu menjadi namanya corpus luteum. Corpus luteum ini akan melebur nantinya. Biasanya juga dia menambah kadar progesteron. Nah, itu selesai sampai siklus ovarium. Siklus ovarium itu sampai situ. Saya tambahin dikit siklus ovarium, yaitu ketika dinding endometriumnya sudah tebal. Karena di sini ada progesteron yang meningkat. Kenapa progesteron meningkat? Karena fungsinya progesteron ini untuk menjaga ketebalan dinding endometrium. Saya rangkai satu kali lagi untuk siklus ovarium. Siklus ovarium dimulai ketika hipotalamus mengeluarkan gonadotropin releasing hormone atau GnRH. GnRH ini bekerja untuk pituitary anterior menghasilkan FSH dengan LH. Ketika FSH dengan LH dihasilkan dalam jumlah yang sedikit, ini akan merangsang folikel yang dalamnya punya sel telur untuk berkembang. Dan ketika ada folikel yang sedang berkembang, maka folikel tersebut akan mengeluarkan atau menghasilkan estrogen dan progesteron atau estradiol dalam jumlah yang sedikit pula. Artinya FSH dengan LH dalam kondisi awal itu semuanya sama atau berbanding lurus. Dan dia terus berkembang dan terjadilah lonjakan LH. Ketika LH melonjak, itu yang menandakan sedang terjadinya ovulasi dan estrogen pun akan meningkat. Maka di sini terjadi ovulasi atau terjadi sel telur yang matang. Setelah sel telur matang, keluarlah dia sel telurnya. Maka sisa dari folikel ini akan membentuk yang namanya corpus luteum. Corpus luteum ini, nantinya akan menghasilkan progesteron. Makanya jumlah progesteron di sini akan meningkat di bagian sini setelah ovulasi dilaksanakan. Ketika progesteron meningkat, otomatis dinding endometrium juga ikut menebal. Karena tugasnya progesteron itu untuk menjaga ketebalan dinding endometrium. Kalau ini udah tebal, berarti ketika ada sperma yang datang membuat sel telur, maka terjadi implan di sini. Ini sudah siap. Nah, itu siklus ovarium. Sekarang kita masuk ke siklus menstruasi.
Nah, siklus menstruasi ini sebenarnya gampang. Dimulai dari fase proliferasi. Ini sebutnya fase proliferasi. Jadi fase ovulasinya punya siklus ovarium ini, itu namanya fase proliferasinya punya siklus menstruasi. Yaitu posisi pada saat terjadi ovulasi. Nah, terjadi ovulasi, dinding endometrium makin menebal, dan ternyata setelah ovulasi kemudian dia menghasilkan corpus luteum, dan corpus luteum menambah kadar progesteron, makanya dinding endometrium makin tebal. Ini masuk ke fase sekresi. Di mana fase alur menstruasinya? Balik lagi ke sini. Ketika sel telurnya sudah matang, tidak dibuahi oleh sel sperma, akibatnya sel telur itu ibaratnya kayak orang marah gitu loh, kayak orang marah. Nah, dia karena tidak ada sel telur yang dibuahi sel sperma, dan tidak ada sel telur dan sperma hasil pembuahan itu, atau zigot lah kita sebut, itu tidak menempel di dalam dinding endometrium tebal, maka dinding endometrium ini akan luruh atau pecah. Ini kan semuanya ini isinya adalah pembuluh darah. Kenapa bisa pecah? Karena kadar progesteron di bagian sini itu sangat rendah. Makanya tidak ada yang menjaga ketebalan dinding endometrium karena progesteronnya di sini sangat rendah. Itu disebut dengan fase aliran menstruasi. Oke, kalau nggak ngerti sama fase-fasenya, nggak usah dijabarkan fase-fasenya, nggak usah disebutkan. Kalian jabarkan pengetahuan kalian aja mengenai siklus ovarium dan menstruasi. Yang jelas siklus menstruasi terjadi setelah siklus ovarium. Oke, ada yang terlewat. Ini pengetahuan tambahan untuk para wanita dan untuk laki-laki juga sebagai ilmu. Ketika terjadi ovulasi, maka sebenarnya di sini yang namanya folikelnya yang mengandung sel telur ini sebenarnya pecah untuk mengeluarkan sel telur yang matang. Ketika pecah, ini yang kadang-kadang menimbulkan rasa nyeri pada perut perempuan, atau yang bisa kita sebut namanya PMS. Kenapa sih PMS? PMS itu kan PMS itu sebelum apa? Sesudah sih. Pokoknya kita sebut kalau mau menstruasi perempuan itu biasanya dia sakit banget perutnya. Nah, sebenarnya itu kenapa bisa sakit? Karena sebetulnya di dalam ovariumnya itu folikelnya itu pecah untuk mengeluarkan sel telur yang matang. Oh, itu tergantung. Kalau pecahnya sebelah kiri berarti ada ovarium sebelah kiri, folikelnya pecah untuk mengeluarkan sel telur. Kalau sebelah kanan berarti ovarium yang kanan yang folikelnya pecah untuk mengeluarkan sel telur. Begitu. Makanya perempuan kadang-kadang suka punya rasa sakit ketika sebelum masuk ke dalam siklus menstruasi. Dan biasanya pada saat menstruasi pun suka merasa sakit karena ini posisinya pembuluh darah yang di sini di dinding endometrium itu menyempit dan pecah, makanya luruh bersama jaringan-jaringannya. Makanya mungkin untuk perempuan kalau yang menstruasi, kalau kalian perhatikan darahnya itu nggak pure darah seperti kalau kita kepotong atau kegores pisau. Itu darahnya agak kasar karena di dalamnya itu terdapat jaringan-jaringan punyanya dinding endometrium. Oke, untuk siklus reproduktif selesai. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu 20 menit lagi. Ya lebih dikit wajar lah. Silakan. Siklus reproduktif baik laki-laki maupun perempuan. Yang laki-laki nggak ada yang mau nanya ini? Silakan. Kalau nggak ada yang nanya berarti bisa semua. Tunggu. Ah, siapa nih? Satu-satu. Ayo, Gani atau Cinta nih? Yang mau nanya nih. Oh, nggak jadi ini nanya. Oke, jadi. Oke, Jadi gimana gini, kan?
Gani dulu ya, Gani dulu Cinta ya, gimana? Untuk siklus ovarium jadi mulai dari fase proliferasi sampai sekresi, terus untuk menstruasi waktu di awal ini, waktu fase aliran menstruasi ya. Ya maksudnya secara garis besar ovarium mulai dari mana, terus akhirnya di mana, terus menstruasi dimulai. Oke, kita rangkuman secara ini aja, kesimpulannya aja ya Gani ya. Ya. Oke, untuk Gani dan teman-teman, untuk fase-fase ini sebenarnya nggak perlu digunakan. Kalau menurut saya nggak perlu digunakan karena ini justru malah mengecohkan teman-teman. Ya, jadi kesepakatannya buat kita semua, kesepakatan saya lah intinya. Saya minta teman-teman ini kita hapus aja lah. Nggak usah pakai fase-fase ini. Kayaknya lagi di gambar yang saya hapus. Nanti jadi malah mengacaukan. Kalau kalian udah paham prosesnya, fase tersebut itu udah nggak berlaku menurut saya. Oke, untuk siklus ovarium itu dimulai ketika sebelah sini. Ketika ada sel telur yang sedang dirangsang oleh EVSA dengan LH untuk pematangan. Pas sampai di sini. Di pas ovulasi. Jadi siklus ovarium itu cuma mengantarkan pas pada saat proses ovulasi. Sementara siklus menstruasi ini sisanya sampai balik lagi ke sini. Karena di sini tidak ada sel telur yang dibuahi dan menempel pada dinding endometrium yang sudah tebal, maka di sini terjadi kemerosotan jumlah progesteron. Karena fungsi progesteron itu untuk menjaga ketebalan dinding endometrium. Makanya ketika progesteronnya rendah, dinding endometriumnya luruh. Bersama dengan sel telur yang tadi sudah matang betulnya dan jaringan-jaringan yang ada pada dinding endometrium tersebut, gitu kan? Jadi kita nggak usah pakai itulah ya, nggak usah pakai fase-fase ya, soalnya jadi malah ngecoh. Jadi nanti pertanyaannya kalau misalkan ada pertanyaan, jelaskan siklus menstruasi maupun siklus ovarium, penjelasannya deskriptif aja, nggak pakai fase 1, fase sekresi gimana, fase ini nggak usah lah. Itu tidak menjamin fasenya benar, gitu kan ya? Dan teman-teman yang lain. Bisa dimengerti persen. Oke. Makasih kan. Silakan Cinta, tadi mau nanya Cinta ya? Iya, Pak. Ayo, silakan. Mau nanya apa Cinta? Yang siklus ovarium, Pak. Yang setelah terjadi ovulasi boleh diulang nggak, Pak? Setelah terjadi ovulasi? Iya. Oke. Tapi masih dalam proses siklus ovarium? Iya, Pak. Oke, sebenarnya untuk siklus ovarium itu sampai di sini. Sampai terjadilah yang namanya ovulasi atau pematangan sel telur. Cuma saya tambahin sedikit tadi di sini. Untuk ketebalan dinding endometrium. Kenapa saya tambahin sedikit? Karena ketika ada sel telur yang matang, otomatis dinding endometrium ini harus menebalkan dirinya. Karena ketika ada sel telur yang dibuahi oleh sel sperma, dia harus sudah siap untuk menerima itu dan menempel diimplantasi di sini. Oke, kita ambil kesepakatan siklus ovarium sampai sini aja. Kita tidak masukkan ini. Ya, karena ini emang secara otomatis tanpa harus dijelaskan juga, karena secara otomatis ini logikanya jelas. Karena ada sel telur yang matang, kalau seandainya tiba-tiba datang sel sperma untuk membuahi sel telur, kalau ininya belum siap gimana? Nggak mungkin dong terjadi kehamilan. Atau ada disebut dengan kehamilan anggur atau kehamilan bohong-bohongan. Itu bisa aja dari situ. Itu Cinta ya. Jadi cukup sampai di sini aja kalau untuk siklus ovarium. Terjadilah ovulasi. Oke Cinta? Oke Pak, makasih Pak. Tuh. 2 pertanyaan aja ya. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Nah, kalau berikutnya ini agak gampang lah ya. Ini bukan gampang sih, sebenarnya materinya yang padat. Masih ada yang gabung aja jam segini ya. Oh, Delphi baru bergabung. Oke. Kita sudah belajar alat reproduksinya. Kita sudah belajar pembuatan sel kelaminnya atau gametogenesis. Kita juga sudah belajar siklus reproduktifnya. Sekarang kita anggap sudah ada sel telur yang matang dan sel sperma yang matang dan
ketemulah di sana, atau yang disebut dengan fertilisasi. Fertilisasi nama lainnya itu kopulasi. Kopulasi. Sama aja. Nah, fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur yang sudah matang. Jadi itu adalah fertilisasi. Oke. Sebelum saya lebih jauh lagi, saya mau berikan satu konsep konsep dasarnya. Bentar. Ups. Nah, aduh, jangan ini dong. New slide. Oke, proses setelah terbentuknya sel telur matang dan sel sperma siap membuah. Oke, proses yang pertama namanya fertilisasi. Yang kedua namanya cleavage atau penyibakan. Yang ketiga implantasi. Yang keempat gastrulasi. Yang kelima organogenesis. Oke, ini semuanya lima-limanya kalau kita mau bahas itu nggak cukup satu semester, nggak cukup 2 jam. Saya belajar ini itu 1 semester kalau kalian mau tahu. Ada di embriologi mata kuliahnya. Ya, memang itu yang pernah selalu saya katakan sama teman-teman, pemerintah kita tuh hebat, kita suruh belajar tentang ini, tapi dalam waktu cuman beberapa pertemuan, 2 atau 3 pertemuan. Ya inilah, makanya untuk bagian yang ini, karena memang saya rasa untuk seukuran anak SMA dan dalam kurikulum ini juga tidak meminta teman-teman itu sampai detail paham tentang kelima ini, makanya saya cuma minta teman-teman tahu prosesnya. Jadi fertilisasi, contohnya nih, fertilisasi itu apa, prosesnya bagaimana, hasilnya apa. Itu aja. Cleavage itu apa, prosesnya gimana, hasilnya apa. Implantasi itu apa, prosesnya gimana, hasilnya apa. Gastrulasi juga dan organogenesis juga sama. Kalau kita mau bahas ini banyak sekali. Di sini aja nih gastrulasi itu pembentukan blastopor, ektoderm, mesoderm, banyak banget di sini. Bahkan di fertilisasi aja kalau kalian mau tahu gimana caranya sel sperma itu bisa menembus sel telur, itu panjang. Tapi saya ringkas dan saya gampangin lah. Saya buat ini jadi gampang. Oke, fertilisasi itu tadi itu proses pembentukan atau proses peleburan antara sel sperma dengan sel telur. Oke, peleburan ini terjadi karena adanya sel sperma yang masuk ke dalam atau sel sperma menembus sel telur. Kenapa bisa menembus? Karena di dalam kepala sel sperma itu terdapat enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik ini itu adalah enzim penghancur dinding sel telur. Makanya kalau dilihat di gambar itu kayak sperma itu kayak ngebor sel telur. Itu sebenarnya dia mengeluarkan enzim ini, enzim hidrolitik. Kemudian ketika kepala sperma sudah masuk, maka di sana akan inti sel dari sel sperma itu akan dikeluarkan ke dalam sel telur dan bertemu antara inti dari sel telur jantan dengan sel telur betina, atau antara sel telur dengan sel sperma, sel telur dengan sel sperma. Intinya keluar bersama-sama dan ketemu, akhirnya fusi. Hasilnya itu adalah zigot. Di mana sih terjadi pertemuannya? Terjadi pertemuannya di sini. Di bagian tuba fallopiae, biasanya di bagian belokan sini. Di bagian belokan sini biasanya ada sel telur yang sudah menunggu kedatangan dari sel sperma yang ada di sini.
Jadi sel sperma itu harus berjalan sampai di sini dan ketemulah sel telur. Makanya hanya ada satu sel sperma yang bisa menembus sel telur karena di sepanjang perjalanan ini tidak mudah untuk dilalui. Banyak rintangan-rintangannya seperti kondisi asam daripada si dinding endometrium atau rahim, kemudian sel sperma yang tidak sehat, dan seterusnya. Hingga akhirnya sampai di sini. Ketika sampai di sini, sebenarnya masih ada beberapa sperma, tapi nggak banyak. Karena sekali laki-laki mengeluarkan sel sperma itu jumlahnya sampai jutaan. Nah, disinilah terjadi seleksi alam. Sampai di sini paling cuma ada sekitar 1 sampai 100. Kalau nggak salah 1 sampai 100. Kita anggaplah ada 10 sel sperma di sini yang berlomba-lomba untuk menembus dinding sel telur. Tapi hanya ada satu sperma yang kuat dan cepat yang menembus dinding sel telur dan bisa membuahi. Cuma ada satu. Kalau dia cepat, artinya kalau kepala sperma sudah menembus dinding, artinya yang lain tidak bisa menembus. Karena dinding sel telurnya itu memiliki satu bagian namanya korteks, dan korteks tersebut sifatnya seperti gunting. Kalau kalian baca buku di Campbell namanya reaksi korteks. Tapi nggak saya jelasin, tapi saya mau gambarin aja. Ketika ada kepala sperma yang menembus bagian korteks, satu aja. Jangan banyak-banyak, satu dulu aja. Satu. Nah, sperma-sperma yang ada di permukaan sel telur yang sedang menembus itu seperti digunting oleh bagian korteks itu. Jadi bagian korteks itu mengunci diri dan tidak ada satupun sperma lagi yang masuk. Tuh, jadi cuma ada satu inti sel sperma yang bisa membuahi inti sel telur. Terus bisa nggak Pak? Terus gimana bayi kembar? Bayi kembar itu tetap satu sperma yang membuahi. Tapi pada saat fase cleavage maupun gastrulasi itu terjadi mutasi. Makanya orang kembar itu sebenarnya, mohon maaf nih kalau ada yang kembar atau saudara atau yang orang kembar itu pasti di antara salah satunya punya satu sifat yang menjadi kekurangan dia. Di antara salah satu orang kembar. Karena sebenarnya kembar itu kalau menurut saya pribadi itu adalah sebuah mutasi. Jadi mutasi itu. Oke, fertilisasi selesai. Fertilisasi itu adalah proses peleburan antara inti sel sperma dengan inti sel telur. Prosesnya gimana? Tadi prosesnya sudah kita jelaskan dari mulai jumlah sel telur yang banyak di sini, kemudian dia berjalan menuju ke saluran tuba fallopiae. Di sana sudah ada sel telur yang menunggu untuk dibuahi, tapi cuma ada satu sel telur yang bisa masuk ke dalam sana karena di dinding sel telur tersebut akan mengunci kalau ada satu sel telur yang bisa menembus lebih cepat dan yang pertama kali. Hasilnya zigot. Itu. Lanjut. Pada saat di sini, masih di sini, ya. Kalau udah ada sel sperma atau kalau udah ada zigot, kan kita udah bicara soal selesai fertilisasi. Kalau udah ada zigot di sini, ini zigot akan turun ke sini dan sampailah di dinding endometrium. Ini gambarnya tadi ya, fertilisasi. Ini nggak representatif. Ini zigot akan dibawa dari tuba fallopiae menuju uterus atau rahim. Selama perjalanan di sini, proses cleavage atau penyibakan sudah berjalan. Sekitar 3 sampai 5 hari. Ini beda-beda. Nah, jangan dianggap ini angka baku. Tapi ini angka ilustrasi saja. Nah, zigot akan mulai membelah dari tahap 2 sampai seterusnya. Kalau jadi 2 sel namanya blastomer. Kalau 6 ini ketika dia masuk ke pembelahan ke-16 namanya morula. Morula ini dalam bahasa diambil dari bahasa Yunani, morul kalau nggak salah. Itu artinya arbei, buah arbei. Makanya bentuknya dia seperti ini. Ini morula nih. Bola yang padat atau bola yang berongga terdiri dari 16 sel. Kemudian morula akan berkembang
menjadi blastosit atau blastokista atau bola berongga nih. Ini rongganya terbentuknya di sini dan disebut dengan blastulasi. Nah, itu. Jadi pada saat sampai di sampai di uterus itu bentuknya udah seperti ini. Udah masuk ke blastulasi atau blastosit bentuknya. Ya, jadi proses yang kedua namanya cleavage atau penyibakan. Cleavage atau penyibakan ini sebenarnya pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini terjadi, prosesnya itu dimulai pada saat setelah zigot terbentuk di dalam tuba fallopian. Sambil perjalanan menuju ke uterus, terjadilah cleavage atau penyibakan. Yang tadinya 1 sel, jadi 2 sel, 4 sel, 6 sel, terus sampai 16 namanya morula. Dan akhirnya membentuk sebuah rongga di tengahnya namanya blastosit atau blastokista. Tuh, hasilnya berarti blastosit atau blastokista atau disebut blastulasi, boleh lah sama aja namanya gitu juga. Nah, disinilah baru zigot berubah namanya menjadi embrio. Tuh. Jadi jangan salah, di mana posisi zigot, di mana posisi embrio. Kalau udah bicara soal setelah penyibakan, berarti namanya embrio. Kemudian, setelah embrio ini sampai di dinding endometrium, maka terjadi implantasi. Implantasi itu adalah penanaman embrio ke dalam dinding endometrium. Kira-kira di hari ke-12, kira-kira. Nah, kemudian terjadi implantasi. Nah, implantasi ini fungsinya itu untuk memberi suplai makanan ke dalam embrio tersebut. Karena setiap sel yang sedang berkembang dalam pembelahan sel ini itu membutuhkan suplai nutrisi. Dari mana suplai nutrisinya? Yaitu dari dinding endometrium yang dialiri oleh darah. Jadi implantasi itu adalah proses penanaman zigot embrio ke dalam dinding endometrium. Prosesnya ya penanaman seperti biasa, fungsinya itu untuk memberi nutrisi bagi embrio. Hasilnya ya embrio yang sudah terimplantasi atau tertanam di dalam dinding endometrium. Oke, setelah itu kita masuk ke fase berikutnya, namanya gastrulasi. Gastrulasi ini sama seperti cleavage, dia pembelahan sel, tapi pembelahan di sini yang dimaksud yaitu adanya gastrulasi, ya, adanya sel-sel yang bermigrasi. Kita lihat gambarnya. Ini pada saat zigot belum bermigrasi, sel-selnya ini sudah mulai bermigrasi. Lihat ini, dari sini tadi awalnya di sini, dia pindah ke sini. Terus ini makin membesar, pindahnya makin ke sini. Nah ini. Nah, di sini itu ada. Disinilah hasil gastrulasi itu adalah embrio berlapis 3. Lapisannya itu ada endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Jadi gastrulasi itu adalah proses migrasi sel secara besar-besaran yang terjadi dalam embrio yang sudah terimplantasi. Prosesnya ya ini aja. Kalau di dalam proses gastrulasi itu sendiri yang detail itu ada kutub vegetal sama kutub animal. Tapi nggak saya bahas. Intinya terjadi migrasi dari bagian embrio satu ke bagian lawannya. Kayak di sini migrasi ke sini, migrasi terus makin besar akhirnya agak ke tengah. Ini bermigrasi ke sini. Jadi intinya proses migrasi seperti itu. Pindah selnya. Hasilnya adalah embrio berlapis 3. Lapisannya endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal bagian tubuh kalian. Endoderm biasanya dia akan membentuk, atau bagian paling dalam ya, endo itu dalam. Dia akan membentuk saluran pencernaan dan saluran pernafasan biasanya. Kemudian mesoderm membentuk saluran peredaran darah, terus apalagi ekskresi biasanya.
Dan yang terakhir, ektoderm itu membentuk kulit sama syaraf. Itu contoh-contohnya. Sebenarnya masih banyak lah. Masih banyak, bisa kalian cari lagi nanti. Endoderm membentuk apa, mesoderm membentuk apa, ektoderm membentuk apa. Tapi yang jelas, embrio berlapis 3 itu adanya terjadi pada saat gastrulasi. Setelah gastrulasi, barulah masuk ke organogenesis. Nah, kalau organogenesis itu adalah proses pembentukan organ. Cara perlahan-lahan, dan setiap orang pasti berbeda-beda proses organogenesisnya. Dan inilah yang sangat sensitif atau sangat-sangat bahaya ketika nanti nih buat teman-teman yang nanti pada akhirnya nanti akan berkeluarga, ketika istrinya sedang hamil ke waktu minggu keempat, tolong dijaga baik-baik, jangan sampai ada benturan, ada radiasi sinar-sinar yang berbahaya atau yang lainnya. Kenapa? Karena di sini ada proses organogenesis. Organogenesis ini kebanyakan rata-rata beberapa artikel yang saya baca itu sering gagal. Bukan sering gagal, tapi semuanya juga sukses lah. Artinya sangat riskan untuk gagal. Jadi kalau ada gangguan, itu beberapa organ jadi abnormal. Nanti kan kasihan kalau bayinya lahir itu ada beberapa organ yang abnormal. Jadi mohon dijaga. Dan untuk perempuannya juga yang mengandung itu juga dijaga. Untuk si bagian organogenesis ini. Oke, satu lagi saya mau kasih tahu untuk perempuan. Sebentar. Ini saya lupa jadinya. Sebentar. Soalnya ada di soal SPMB. Saya pernah baca soal SPMB-nya. Sebentar, saya udah garis bawahi kemarin di Jambel. Mana sih? Saya lupa. Oh, ini. Sebentar. Ada di depannya. Tunggu sebentar ya. Saya lupa garis bawahnya di mana tuh kan, jadi lupa kan. Alah. Oh ini. Ini. Oke. Nih pengetahuan tambahan buat teman-teman. Kenapa sih orang yang mau mengetahui proses kehamilan itu perlu diperlukan yang namanya tespek. Tespek itu sebenarnya sistem kerjanya pada dasarnya itu untuk indikator keberadaan adanya sebuah hormon yang dihasilkan dari embrio yang sedang terimplantasi. Saya ulangi, sistem kerja dari si tespek ini sebenarnya dia cuma menunjukkan atau sebagai indikator adanya sebuah hormon yang dihasilkan dari embrio yang sedang terimplantasi di dalam dinding endometrium. Jadi di embrio yang sedang terimplantasi yang sudah masuk dalam proses gastrulasi bahkan sampai organogenesis itu akan menghasilkan salah satu hormon namanya hormon human chorionic gonadotropin atau HCG. Saya tulis ya sebentar, gimana ya, kamu macam ini aja lah, muat kali ya, kecilin aja.
Chorionic gonadotropin atau yang disebut HCG. Nah, hormon chorionic gonadotropin ini adalah salah satu hormon yang mensinyalkan atau hormon yang memberitahu bahwa di dalam dinding endometrium itu, dalam rahim itu terdapat embrio yang sedang terimplantasi. Tuh, hormon itu. Jadi nanti kalau misalkan ditanya, kenapa sih kalau orang mau mengetahui suatu kehamilan tuh harus menggunakan test pack? Nah, cara kerja test pack yang kita bahas. Cara kerja test pack-nya itu tuh untuk mengetahui keberadaan hormon ini. Jadi kalau misalkan seseorang hormon HCG-nya ini berlebihan atau hormon, jadi ketika orang sedang mengandung itu pasti HCG-nya ini akan sangat banyak dibuat. Dia akan bersirkulasi dalam darah dan di sebagian dibuang melalui urin. Nah, ketika dia melalui urin, nah disitulah cara kerja test pack. Pakai urin, kalau misalkan ada HCG-nya itu diberitahu, berarti apa garisnya 1 atau 2 misalkan gitu. Itu sistem kerja test pack itu ini mengetahui keberadaan HCG. Tuh. Dan kemudian satu lagi terakhir sebelum selesai ini ya, ketika nanti sudah melalui organogenesis itu nanti akan gambarnya akan seperti ini. Jadi si embrionya ini akan berkembang di dalam sebuah kantung dan dalam sebuah membran, bukan kantung, membran, atau yang disebut dengan membran ekstraembrionik. Ini untuk belajar membran ekstraembrionik, saya cuma minta teman-teman ini aja, fungsinya aja, yang teman-teman garis bawahi. Ini biasanya sih dipegang, mungkin di eksa. Oke, ada yang namanya yolk-sac atau kantung kuning telur. Kantung kuning telur biasanya ini yolk-sac. Inilah yang menjadi, ini embrionya yang sedang berkembang. Ini menjadi nutrien. Selain dia dapat nutrien dari plasenta ibu, di sini juga punya nutrien dia. Namanya kantung kuning telur atau yolk-sac. Kemudian ada lagi amnion. Amnion merupakan kantung melindungi embrio. Amnion itu ini. Amnion itu yang disebut dengan air ketuban. Nah, fungsinya untuk mencegah dehidrasi dan goncangan mekanis. Sebenarnya ini fungsi utamanya sebagai pelindung dari goncangan mekanis. Karena dia di dalam air, maka goncangan, kalau seandainya ada goncangan pun, dia masih bisa menahan. Tapi ketika goncangannya sudah terlalu besar, makanya kadang-kadang ada ibu hamil yang air ketubannya pecah di dalam. Itu harus segera diburu-buru disesar. Kalau nggak bisa selamat bayinya. Belum waktunya pecah, dia udah pecah duluan. Tapi kalau waktunya pecah sendiri, itu barulah. Jadi untuk mengetahui kapan kapan si ibu hamil ini harus melahirkan, selain ada tanda-tanda kayak mules atau pendarahan, itu salah satunya keluarlah yang namanya amnion atau air ketuban. Air ketubannya ini sudah mulai pecah, itu menjadi indikator dia harus segera melahirkan. Kemudian lagi korion. Korion dengan allantois itu fungsinya sama-sama untuk pertukaran gas. Biasanya kalau korion itu kan jadi kemana-mana. Biasanya kalau korion itu pertukaran pembuangan, ini pemasukan, yang ini pembuangan gas. Tapi kedua-duanya sama-sama dalam pertukaran gas. Tapi kalau korion itu bagian utama plasenta, kalau allantois itu bukan bagiannya. Dia seperti kantung biasa aja. Ini bisa kalian baca lah, nggak usah saya jelasin juga. Tapi intinya dua-duanya korion sama allantois itu sama-sama menghasilkan atau ada berperan dalam pertukaran gas. Sisanya ini nggak akan keluar minggu keberapa, ini nggak akan keluar. Ini sebagai pengetahuan tambahan aja. Ya, persalinan atau gestasi juga nggak ini. Penyakit biasa, kalian pelajari sendiri bisa. Oke. Kira-kira untuk materi reproduksi sampai di situ. Silakan saya beri waktu 10 menit untuk bertanya, atau ada yang mau diulang silakan, karena waktunya sebenarnya sudah habis.
silakan, tapi nggak apa-apa. Nanti soal latihan itu saya sudah setting jam 9 sampai jam 10.30. Silakan teman-teman isi, teman-teman langsung keluarkan tadi hasil belajar teman-teman kita di sini tadi di soal tersebut. Silakan, tapi sebelum itu untuk bertanya silakan. Kalau ada yang mau diulang atau ada yang kurang jelas. Bapak, Ya, Andriza silakan. yang nanti buat soal esai latihan itu udah dijelasin di sini belum, Pak? Yes, tadi udah saya jelasin semua di Oke. situ. Oke, Pak, makasih. Oke, sama-sama. Untuk kalau yang nggak ngerjain soal, saya anggap tidak hadir ya. Selain nanti di absen sama ketua kelas, nanti juga saya lihat dari pengisian soal itu juga. Soalnya cuma ada 124 di sini yang hadir, sebenarnya ada 145. Silakan, kalau nggak ada, nanti saya tutup nih. Pak, Nah, Ellen, silakan Ellen. mau minta boleh nggak ulang yang HCG tadi, yang terakhir setelah Oh, yang H- organogenesis? Oh, HCG, oke. Untuk HCG, jadi ini sebenarnya pengetahuan tambahan aja. Di soal sih memang nggak keluar, tapi biasanya sih di soal SPMB ini keluar. Karena saya pernah baca soal SBMPTN, SBMPTN, dia menanyakan soal hormon HCG. HCG atau human chorionic gonadotropin itu adalah salah satu hormon yang dihasilkan oleh embrio yang sudah tertanam ke dalam dinding endometrium atau terimplantasi. Biasanya HCG itu dihasilkan pada fase cleavage kan baru sampai ke endometrium, berarti belum terimplantasi. Berarti kalau itu masuknya pada saat proses implantasi, kemudian fase gastrulasi atau bahkan fase organogenesis. Jadi 3 fase ini biasanya embrio itu akan mengeluarkan hormon tersebut dalam jumlah yang sangat banyak. Ketika hormon ini dalam jumlah yang sangat banyak, dia akan bersirkulasi dalam darah dan sebagian akan dibuang melalui urin. Nah, ketika dia dibuang melalui urin, nah kan ada tuh yang namanya test pack. Test pack itu dibuat untuk mengetahui seseorang itu sedang mengalami kehamilan atau tidak. Nah, sebenarnya gimana sih cara kerja test pack? Cara kerja test pack itu cuma mau menunjukkan ada nggak sih hormon HCG ini dalam tubuh kita. Kalau ada, berarti dia sedang mengandung atau ada embrio yang sedang berkembang di dalam dinding rahim. Sementara kalau nggak ada HCG, berarti nggak ada. Makanya kan itu ada positif. Kalau positif itu artinya garisnya berapa, kalau negatif garisnya berapa. Itu sebenarnya fungsi dari kerjanya test pack. Jadi test pack itu sebagai alat bantu, tapi tubuh kita pun sudah memberitahu dengan cara membuat HCG tersebut. Tapi karena kita kan nggak bisa nih ngerasain adanya HCG, nah makanya menggunakan test pack. Test pack itu salah satu alat bantu yang cepat untuk mengetahui kehamilan. Makanya kan tadi pada saat fase berapa hari, 14 hari gitu kalau nggak salah, terakhir fase organogenesis. Mana sih? Ini tuh 4 minggu kan baru 1 bulan. Makanya kan kalau orang mau mengetahui kehamilan kan biasanya posisinya setelah 4 bulan melakukan hubungan suami istri. 4 bulan 4 minggu atau 2 minggu. Kalau 2 minggu kan belum ketemu, biasanya 4 minggu. Bagusnya 4 minggu setelah melakukan hubungan suami istri barulah tes pakai test pack. Itu Ellen, oke? Wah, Ellen kemana nih? Oke, Pak. Wah iya. Ada lagi? Silakan. Masih ada waktu. Mau nanya, Pak. Ya, Audrey, silakan. Nah, kan tadi kan yang progesteron kan buat yang menebalkan dinding. Kalau yang LH, FSH sama estrogen apa, Pak? Gimana? Sorry, diulang. Kalau progesteron kan tadi buat yang menebalkan. Kalau perannya LH, FSH sama estrogen apa, Pak? Perannya FSH, LH sama estrogen? Ya, di siklus yang tadi. Oh, di siklus yang tadi. Oke, kita lihat siklusnya. Oke, nih.
Sebenarnya peran dari FSH dengan LH itu tetap pada intinya ya, pada inti tetap sesuai dengan jalurnya. Kalau FSH itu merangsang untuk folikel itu untuk berkembang, LH itu untuk pematangan. Nah, makanya ketika di sini FSH dengan LH ada, tapi kondisinya itu nggak banyak. Kondisinya nggak banyak, karena dia nggak bekerja untuk siapa-siapa. Karena posisinya di sini sudah terjadi ovulasi dan sudah dilepaskan sel telur. Yang bekerja itu di sini ada progesteron. Estrogennya ada. Sebenarnya estrogen dengan progesteron itu bekerja sama untuk memelihara ini. Tapi progesteron itu yang menjadi tugas utamanya. Tugas utama progesteron itu ini untuk ini. Kalau estrogen itu biasanya dia juga memunculkan beberapa karakteristik seks yang menunjukkan kalau dia sudah ovulasi. Tapi ini nggak kita bahas lah. Tapi intinya kan karena pertanyaan Audrey itu, terus fungsinya estrogen apa? Ya fungsi estrogen itu membantu progesteron untuk memelihara dinding endometrium. Sementara kalau FSH dengan LH, dia tidak bekerja untuk siapa-siapa. Dan di sini juga posisinya sangat sedikit jumlahnya. Gitu ya, Audrey. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Silakan. Pak, nanya dong, Pak. Alan, silakan. Tadi sebelum siklus menstruasi udah bahas apa aja, Pak? Wah, banyak, Lan. Kamu baru bergabung nggak? Iya, tadi jam 8. Kenapa? Nggak dari jam 7? Tiduran. Ada rekamannya tuh, siapa yang ngerekam tuh? Ilham. Nanti lihat rekamannya aja, Lan, ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Yo, sama-sama. Bagi yang merekam, silakan dibagi-bagi temennya yang sudah merekam. Nah, lu masih suara motor. Oke, ada lagi sebelum saya tutup? Bapak minta PPT-nya yang ini dong, Pak, sebelum latihan soal. Yang ini? Iya, yang kan ini udah ditambah-tambahin tuh sama iya, Bapak. Oke, saya masukin Google Classroom ya. Oke, makasih, Pak. Yo, sama-sama. Oke, nggak ada lagi nih ya. Saya beri kesempatan satu kali lagi. Silakan teman-teman yang mau bertanya atau mau diulangi lagi penjelasan saya. Pak, ulangin dikit dong yang pembentukan sel kelamin. Yang mana, Nevin? Laki-laki perempuan? Yang laki-laki. Laki-laki. Kalau laki-laki gampang. Nevin bisa nggak usah nanya nggak sih? Emang kenapa sih, Cia? Emang boleh nanya? Nevin bingungnya di mana? Emosi, Pak, saya, Pak. Di semuanya, Pak. Di semuanya. Oke, kalau untuk pembentukan sel kelamin atau gametogenesis pada laki-laki sebenarnya gampang. Ya, tidak ada proses yang istimewa yang terjadi dalam proses gametogenesis laki-laki. Intinya, gametogenesis itu dimulai dari satu sel atau sel-sel awal atau disebut dengan sel primordial atau germinal sel, sama aja tuh ya. Itulah sama aja namanya pokoknya. Mau primordial, mau germ, sama aja. Nah, sel tersebut akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Nah, pembelahan ini dimulai itu saat laki-laki dilahirkan ke dunia. Sampai dia meninggal. Laki-laki tidak dikenal yang namanya menopause karena proses pembentukan ini terus-menerus dilakukan tanpa henti. Makanya tidak ada dong, bukan tidak ada, makanya laki-laki itu ada fenomena, ada fenomena, sorry nih agak merempet di luar pertanyaannya ini. Ada fenomena seorang laki-laki yang menikahi anak di bawah umur atau ABG. Karena apa? Karena hasrat seksual daripada laki-laki itu tidak akan pernah turun sampai nanti dia meninggal, baru selesai. Karena proses gametogenesisnya terus dilakukan, nggak berhenti-berhenti. Nah, setelah itu dibuatlah spermatosit primer dari primordial sel atau sel primordial. Kemudian sel primordial ini sel primordial kemana-mana sih? Saya ulangi, dari awal itu dari sel primordial atau germinal sel membelah menjadi spermatogonium dulu. Sorry nih, sini ada mitosis berarti. Pembelahan mitosis membentuk yang namanya spermatogonium. Ini 2N.
2N tuh ini 46. Ini masih sel tubuh sebenarnya. 2N. Nah, kemudian spermatogonium membelah lagi secara mitosis membentuk spermatosit primer. Nah, ini infrofase of 21 ini nggak usah dibahas. Pokoknya yang penting dia membelah secara mitosis membentuk spermatosit primer. Masih 2N. Kemudian spermatosit primer dia akan membelah secara meiosis. Ini meiosis yang pertama berarti. Meiosis pertama membentuk yang namanya spermatosit sekunder. Ada 2 nih, N dengan N. Ini haploid makanya, diploid, haploid. 2N, N. Nah, masing-masing spermatosit sekunder membelah lagi dengan meiosis yang kedua. Tadi kan meiosis pertama, ini meiosis yang kedua akan membentuk 4 buah spermatid yang bentuknya N. Dihasilkanlah 4 spermatid yang nantinya berubah atau berkembang menjadi sel sperma yang memiliki ini ekor atau flagela. Itu kira-kira Nevin ya. Oke, Pak, makasih. Tuh. Oke, waktunya sudah habis. Pak. Siapa lagi nih? Kayak. Silakan Kai. Mau nanya dong, kalau misalkan kayak bayi tabung itu dilakuin sama orang itu pas keadaannya kayak gimana, terus dia itu sistemnya kayak gimana? Pas keadaannya gimana? Oke, gini. Untuk bayi tabung, ini pengalaman juga nih. Saya mau cerita dikit ya, 5 menit lah. Jadi dosen saya itu, salah satu dosen yang ada di universitas waktu itu saya kuliah, itu dia pernah melakukan percobaan bayi tabung. Harganya mahal. Ya, ratusan lah, seharga mobil-mobil mewah lah. Bayi tabung itu dilakukan ketika seseorang memiliki kebuntuan atau merasa kalau di antara dia dengan pasangannya itu tidak memungkinkan untuk menghasilkan sebuah keturunan. Biasanya ini posisinya seorang wanitanya yang kita anggap mandul lah. Dia tidak bisa menghasilkan atau dia punya kelainan tidak bisa menghasilkan anak atau keturunan. Biasanya sih posisinya itu rahimnya yang lemah. Itu salah satunya yang paling sering. Jadi ketika dia hamil, itu pasti anaknya meninggal terus. Karena posisi dinding endometrium itu lemah lah pokoknya intinya. Kemudian itulah hadirlah namanya bayi tabung. Bayi tabung itu posisinya. Jadi sel telur dengan sel sperma itu diambil tuh dari sel tubuh. Sel telur diambil dari seorang istri, sel sperma dari seorang suaminya. Diambil masing-masing. Kalau sel telur satu, sel spermanya pasti banyak. Itu dimasukkan ke dalam sebuah media. Itu nama prosesnya namanya kriopreservasi. Itu dibekukan. Jadi ibaratkan itu dia itu dibekukan itu karena nanti biar fungsinya tetap bertahan. Jadi kualitas dan fungsi dari sperma dengan sel telur tetap bertahan. Ketika sudah waktunya atau misalkan sudah siap lah, dia akan mencari induk. Induk itu dia akan mencari orang lain dan meminjam rahimnya. Tapi sebelumnya sel sperma dengan sel telurnya itu di fertilisasi dulu di dalam media lain. Berarti di dalam wadah lah ya, di media lain. Sampai ke fase penyibakan atau cleavage. Sampai terjadi yang berongga tadi, blastokista atau blastosit. Setelah itu, setelah membentuk bola berongga tersebut, harusnya kan diimplantasi, tapi karena dia fertilisasinya di luar daripada rahim ibu yang asli, dimasukin ke rahim induk yang lain atau si donornya, yang tadi yang minjem rahim. Nah, dimasukin tuh, di situ diimplantasi, itu barulah diimplantasi situ, baru nanti dibuat tuh ya pokoknya terus masuk ke gastrulasi, habis itu ke organogenesis dan seterusnya, maka akan hamil. Tapi hamil tuh hamil anak orang, bukan hamil dari anak sendiri.
itu namanya bayi tabung, bukan bayi yang lahir dalam tabung, bukan. Tapi biasanya bayi tabung ini memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Itu buktinya dosen saya sudah 3 kali kalau nggak salah. 3 kali melakukan bayi tabung masih gagal. Jadi menanamkan sebuah blastokista ke dalam rahim orang lain itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Karena ada yang cocok, ada yang tidak. Makanya kan harus dicek dulu rahim yang mau dipinjam itu sehat tidak. Kalau nggak sehat ya nggak akan berhasil dong implantasi daripada blastokista tadi. Itu Kai, ya? Iya Pak. Terus maaf Pak, satu lagi ya. Nah, Itu kalau misalkan bayi tabung itu, misalkan dia lahir nih, nanti dia ada kayak kekurangan-kekurangannya gitu nggak? nah itu kebanyakan begitu. Kebanyakan ada apa kelainan-kelainan atau kekurangan-kekurangannya. Tapi ada juga, kalau nggak salah ya, ada juga yang berhasil benar-benar jadi seorang yang layaknya orang bayi yang dilahirkan pada orang normal. Ya itu masih misteri lah, ibaratkan nggak banyak, bisa dihitung lah, bisa dihitung 10/1, 1/10 lah, itu kayak. Oke, makasih ya Pak. Yo, sama-sama. Oke, waktunya sudah habis, jam 9 pas, nanti cek Google Classroom, nanti habis ini langsung saya masukin PPT yang ini, langsung ke dalam Google Classroom. Oke, minggu ini adalah minggu terakhir, kalau berdasarkan kalender pendidikan, saya ucapkan selamat berlibur, tapi minggu ini belum libur ya, nanti minggu depan liburannya. Jadi siap-siap teman-teman kalau yang nilainya kurang atau belum ulangan atau belum ngumpulin tugas, nanti biasanya saya akan menghubungi ketua kelasnya, nanti ketua kelasnya atau saya hubungi langsung lah kalau ada nomornya di saya untuk meminta kekurangannya tersebut. Saya ucapkan selamat berlibur, selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, dan untuk teman-teman yang tidak melaksanakan selamat berlibur, selamat menikmati waktu bersama keluarga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak, makasih. Makasih Pak.